sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat ke-21 sampai dengan yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu." Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, "Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini." Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?" Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, 'Datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati.' Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan bagaimana kehidupan Daud dengan anaknya Absalom, sebagaimana renungan semalam, di mana Absalom dalam pelariannya dan Yoab sedang melakukan rekonsiliasi untuk boleh memulihkan kembali hubungan antara ayah dan anak, antara Daud dan Absalom. Karena Absalom yang telah melakukan kesalahan membunuh saudaranya dan membuat ayahnya Daud marah bahkan murka kepada Absalom. Dan tema renungan hari ini adalah ampuni dan terimalah dia. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Yoab itu telah berhasil, di mana Daud telah mengetahui apa maksud
seorang perempuan dari Tekoa menghampiri atau datang kepada raja dan berbicara kepada raja. Dia telah mengetahui maksud tujuan dari Yoab, di mana Yoab berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Daud dengan Absalom, dan itu telah diketahui oleh raja, dan raja menyetujui hal demikian karena raja mengetahui apa yang diinginkan Allah, dan kasih sebagai bapa, kasih dari Allah masih ada dalam hidup Daud, sehingga dia menerima kembali kedatangan Absalom. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, maaf yang telah diberikan oleh Daud, jikalau kita melihat tidak setulus dengan apa yang terjadi. Kita melihat Bapak Ibu ketika Absalom kembali dari Gesur, raja berkata kepada Yoab supaya Absalom tidak datang kepada raja, namun pulang ke rumahnya. Dan selama 2 tahun Bapak Ibu saudara terkasih, Absalom tidak bertemu dengan ayahnya. Usaha yang dilakukan oleh Yoab adalah usaha untuk memperdamaikan antara ayah dengan anaknya. Namun Bapak Ibu selama 2 tahun Absalom telah kembali, namun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Dan hal ini membuat kesalahan besar di antara Daud dan Absalom, bahkan juga Yoab. Permohonan maaf yang tidak sungguh-sungguh, atau maaf atau pengampunan yang diberikan oleh Daud belum ternyata secara total, di mana dia tidak mengizinkan Absalom untuk menghampiri tahtanya. Dia menyuruh Absalom pulang ke rumahnya dan mendiami Absalom selama 2 tahun. Dan ini membuat Absalom merasa tidak berdaya. Dia merasa seperti orang mati, orang yang tidak berharga di hadapan ayahnya, sehingga membuat Absalom kembali jatuh ke dalam kejahatan itu, di mana dia memanggil Yoab. Namun Yoab sebagai bawahan daripada Daud mengerti bahwa cukup 1 kali dia memohon kepada raja, tidak untuk kedua kalinya, sehingga dia menolak panggilan daripada Absalom. Ketika Absalom meminta hamba-hambanya memanggil Yoab supaya menyuruh Yoab kembali menemui Raja Daud. Namun panggilan pertama, kedua yang dilakukan Absalom, Yoab menolak. Dan ketika panggilan kedua itu ditolak dan akan melakukan panggilan ketiga, kita melihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan yang kita renungkan, Absalom kembali jatuh dalam kegelapan itu, membawa suasana yang tidak baik. Dia membakar jelai milik daripada Yoab, sehingga membuat Yoab marah kepada Absalom, dan Yoab pun pergi menghampiri Absalom dan bertanya, mengapa hal demikian harus dilakukan? Dan Absalom menjelaskan bahwa itu dia lakukan supaya Yoab datang menghampiri Absalom dan pergi mengutus Yoab kepada Raja Daud, memberitakan apa yang sedang dirindukan oleh Absalom. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini akan kita pelajari bahwa pengampunan yang belum secara nyata atau sungguh-sungguh kita berikan, maka itu akan menghasilkan suatu kejahatan yang lebih besar lagi, di mana Absalom yang telah jatuh ke dalam kejahatan karena suatu pengampunan yang belum secara nyata membuat Absalom kembali jatuh dalam kegelapan itu dan melakukan hal yang tidak benar dengan merugikan orang lain. Dan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, Bapak Ibu yang terkasih, apapun kesusahan yang kita miliki, apapun yang diperbuat orang lain kepada kita, ketika kita sudah memilih untuk mengampuni, ampunilah secara sungguh-sungguh. Jangan biarkan pengampunan itu secara tidak nyata, dan itu akan membuat terjadinya kembali konflik antara kita dengan orang lain, sebagaimana yang dialami oleh Daud, sehingga orang lain mengalami imbasnya. Bapak Ibu yang terkasih, lewat hal demikian Daud belajar ketika Yoab datang menghampiri Daud, memberitahu apa yang telah dilakukan oleh Absalom anaknya dan apa yang sedang dirindukan oleh Absalom, dan ini kembali membuat hubungan mereka semakin baik. Artinya Bapak Ibu, pengampunan secara sungguh-sungguh, hati mau secara tulus mengasihi orang lain,
itu akan membuat kita merasakan kebaikan itu. Tidak akan membuat orang lain merasa saya tidak dihargai, hanya sebatas kata-kata saja, namun tidak ada perbuatan. Dan inilah yang dirasakan Absalom, sehingga dia kembali dikuasai rasa yang tidak mengasihi orang lain, yang membuat Yoab dirugikan. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, jangan biarkan tindakan kita merugikan orang lain. Tapi ketika orang mau dimaafkan, mari kita ampuni dia secara nyata, secara sungguh-sungguh. Kita kasihi sebagai anak-anak terang, kita terangi dia lewat kasih Kristus yang dirindukan firman Tuhan hari ini dalam hidup kita. Mari ampunilah sesama kita dan terima dia sebagai keluarga kita. Sebagaimana Daud kembali dipersatukan dengan Absalom lewat kejadian di mana Absalom kembali hidup dalam kejahatannya, dan itu membukakan hati daripada Daud untuk mengasihi anaknya kembali, dan hubungan antara ayah dan anak kembali dipulihkan. Demikian dengan kehidupan kita. Apapun persoalan kita lain, baik itu lewat keluarga kita, baik itu lewat tetangga-tetangga kita, bahkan orang lain di sekitar kita, mari kita selesaikan dengan baik sehingga hidup kita merasa damai. Tidak lagi persoalan yang tersembunyi, namun semuanya telah tersingkap dengan baik dan satu sama lain mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan agar kami boleh hidup dalam kasih Kristus dan mengampuni secara sungguh-sungguh, dan kasih Kristus boleh kami nyatakan lewat kehidupan kami yang mau hidup dalam kasih yang daripada Tuhan Allah, yang mau mengampuni satu sama lain dan menerima sebagai keluarga kerajaan Allah. Menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, dan Tuhan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan